Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di Kecamatan Medan Barat ini. Tentunya kita silaturahmi hari ini. Karena tadi disampaikan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak dipilih. Jadi harus cinta dulu. Mudah-mudahan hari ini kita bisa saling mencintai satu sama lainnya. Salawat serta salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana siapanya kita nantikan yaumil akhir nanti. Pertama-tama yang kami hormati, izin membelakangi kakak semuanya, adalah yang barusan menyampaikan sambutan dan juga nyanyiannya yang sangat luar biasa. Walaupun saya kalah gantengnya karena saya nggak pandai nyanyi. Jadi hilang gantengnya karena yang lebih pandai nyanyi Bang Ramansa Sibarani. Boleh tepuk tangan untuk Bang Ramansa. Bang Ramansa, terima kasih dari sambutannya luar biasa. Tentunya kita butuh ke depan orang-orang seperti Bang Ramansa yang bisa memberikan kontribusi besar untuk masyarakat kita, terutama Sumatera Utara. Bang Ramansa, saya harap Bang Ramansa ke depan Ketua DPRD Sumatera Utara. Lalu yang kami hormati selanjutnya adalah Ketua Sopo Art Restorasi. Nah, ini udah betul bahasanya, Pak MC. Sopo Art Restorasi, Sopo Antonius Tumanggor Restorasi. Jadi artinya rumah yang berestorasi. Itu berarti kita bicara bagaimana masyarakat di dalam rumah yang dibangun kepercayaan dari Bang Antonius Tumanggor bisa melaksanakan restorasi mulai dari tingkat lingkungan, kecamatan, kelurahan, bahkan kota Medan nantinya. Bang Antonius Tumanggor ini kalau manggil saya, Bapak Ibu, Adinda. Sedap dia langsung, Adinda. Jadi saya persilahkan panggil Adinda sampai kapanpun juga. Jadi nanti insya Allah, kalaupun nanti saya terpilih jadi wali kota, tidak boleh dia manggil saya Pak Wali. Dia harus panggil saya Adinda. Jadi boleh diingat ya Bang Antonius ya, jangan panggil Pak Wali, panggil saya Adinda. Jadi umur saya sampai pun nanti 70 dipanggilnya Adinda gitu. Muda terus gitu. Muda terus, gak pernah tua. Tapi kalau misalnya kayak gini Bang Antonius, ramenya seperti ini, semangatnya seperti ini, kayaknya Riko Jakini bakal jadi wali kota. Amin. Tapi ini memang karena prakarsanya Bang Antonius Tumanggor. Boleh tepuk tangan Bang Antonius. Jadi kami terima kasih telah kita difasilitasi sudah kita bisa bertemu di sini. Bang Antonius, terima kasih. Selanjutnya yang kami hormati Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Medan, Kakak Rio Andrian Sukma. Kakak Rio ini juga masih single dia. Oh di sini. Keluar rumah single. Hah? Keluar rumah single katanya. Ini Sekretaris DPD ganteng-ganteng Ibu. Jadi Partai Nasdem ini muda-muda semuanya. Ya, mudah-mudahan jangan satu. Hah? Kalau Rio ini harusnya 2 dia. Satu aja ya. Satu aja. Selanjutnya yang kami hormati tentunya ada Pak Ustadz dan juga Bapak Tumanggor dan juga MC. Saya suruhnya MC-nya ini pecinya miring. Jangan ditengahin Pak MC. Udah bagus miring tadi, keren. Coba. Nah, peci miring, mantap. Terima kasih dan juga seluruh keluarga besar sebuah restorasi semuanya. Terima kasih. Pertama-tama saya berterima kasih bisa hadir di sini ya. Alhamdulillah puji Tuhan, kami sangat berbahagia bisa bertemu, bersilaturahmi, kita bisa bertatap muka, berkenalan. Tentunya banyak yang mungkin belum mengenal nama, mungkin terlihat karena kalau Bang Antonius banyak sekarang sepadunya bersama saya.
Jadi udah terlihat muka Bang Riko seperti ini, tapi mungkin belum pernah berkenalan langsung. Jadi Bapak Ibu, saya Riko As, rumah pun tinggal nggak jauh dari sini. Tapi saya agak kesunggal sedikit. Nah, sekarang sana sedikit. Tapi belok sini aja dapatnya itu kan. Lewat Kapten Muslim terus. Ya? Apa itu? Sana lagi Skambing, sana lagi Sendal. Sikitnya itu. Satu trayeknya. Ya boleh, nanti kita main ke sana. Betul. Siap. Nanti kita ke sana. Umur saya sekarang Bu 20. Hah? Kok nggak percaya? Nggak boleh. Tambah 18. 38. Alhamdulillah. Istri 1, anak 1. Nah, syukur. Jadi tadi udah Bu sepakat 1 Bu. Artinya setia sama istri berarti setia sama rakyat. Amin. Bu, jangan yang gini-gini aja, Bang Antonius dijaga nanti. Tapi kami jaga nanti di Nasdem. Kalau macam-macam dia, ya, nanti aku bilang nanti ada macam-macam dia. Oh udah aman, ada anaknya nanti, ya Dinda ya. Nah dijaga Bapak. Tapi nggak ada, sampai saat ini aku tahu nggak ada itu, aman Bang Antonius itu. Dia jangan cerita-cerita. Jangan. Baik, tentunya kita sudah selesai pilpres kita, Bapak Ibu semuanya. Iya. Bagus gitu ya. Ganteng nggak begini? Hah? Bagus. Nanti ya, bagus ya. Luar biasa. Terima kasih. Tadi dipasangkan, saya sangat berbangga hati bisa memakai ulos Pak ini. Agak nambah gantengnya 0,5%. Takut nanti naik lagi Bang Ramansyah marah nanti dia. Aku jauh kali ditinggal katanya. Tentunya pilpres sudah selesai, Bapak Ibu semuanya. Presidennya sudah terpilih. Iya. Ya, sudah ada presidennya Bapak Prabowo Subianto. Sekarang kita dihadapkan di tahun yang sama pada tahun 2024 ini ada namanya pilkada, pemilihan kepala daerah. Ini di tahun yang sama ada hajat yang besar dua-duanya. Nah ini Kota Medan, kita pilkada. Kalau kemarin pilpres itu yang dipilih presiden, jauh dia di sana. Tapi kalau pilih namanya wali kota, dia ada di sini. Berarti dekat, kebijakannya akan dekat kepada masyarakat. Nah inilah yang nanti kita nantikan, nanti tanggal 27 November pemilihannya. Tidak jauh lagi dari sekarang, waktunya paling 2,5 bulan lagi. Waktunya sempit, tapi mudah-mudahan ke depan jalannya mudah-mudahan lancar semuanya. Bapak Ibu, kami didukung oleh 8 partai. Ada Partai Nasdem, saya, Wakil Gerindra, ada juga PAN, PKB, Perindo, PSI, Golkar, dan juga Demokrat. Ini koalisinya besar. Tapi bukan berarti koalisinya besar, kita bisa harus bersantai-santai. Bukan berarti besar, kita bisa jumawa atau bersombong diri. Karena begitu nantinya besar, gemuk, koalisinya malah tak bisa jalan. Malah bahaya, dan nggak bisa menuju yang lebih baik nanti depannya. Jadi kami harap kita bisa di sini bersama-sama semuanya. Kita bisa berjuang bersama-sama. Karena kita ingin menuju Kota Medan yang lebih baik. Bapak Ibu, Tapi itu karena kami tadi ada di depan tanggung. tentunya ingin membuat Kota Medan ini yang sudah berjalan baik semakin baik. Apa yang saya pakai hari ini adalah sebuah kebudayaan. Betul ya? Ini tentang kebudayaan. Apa yang dilakukan tadi Bang Ramansyah
yang sudah dinyanyikan, semua lagu, seluruh prosesi ini tentang kebudayaan, menjaga adat istiadat dan adat kebudayaan kita. Nah, ini akan kita pertahankan di Kota Medan. Ya. Walaupun waktu sekarang sudah modern, semua orang pakai gadget, semua main HP. Tiap pegang HP, semua HP. Main TikTok dia, pertama dia datang ke Jakarta, pindah ke Taiwan, pindah dia ke Australia, pindah dia ke Jepang. Orang dia main HP terus. Dia nengok TikTok. Sampai lama-lama dia lupa kampung halamannya. Dia lupa kampung halamannya. Dia lupa Kota Medan ini. Dia lupa sama gurunya. Dia lupa sama gurunya. Iya, betul. Artinya apa? Kita lupa bahwasannya kita punya kebudayaan yang jauh lebih hebat dibanding yang ada di luar negeri sana. Kita harus makin mencintai tempat kita tinggal. Kita harus mencintai tempat kita berasal. Dari mana kita, siapa nenek moyang kita harus tahu. Nah, inilah kita ke depannya, Kota Medan itu harus lebih berbudaya. Kita harus tunjukkan apa kebanggaan kita di sini. Di sini ada Melayu, ada Batak, di sini ada Papa, ada Dairi, ada Karo, ada Simalungun, ada Mandeli, ada semuanya di sini. Di Kota Medan yang heterogen ini. Jadi kan kepapaan kita, tunjukkan kedairian kita, tunjukkan kemelayuan kita, tunjukkan kebanggaan kita berbudaya. Nah, ini yang kita akan bawa Kota Medan ini ke depan. Tapi saya yakin baru saja dipasangkan ini, berarti Bang Antonius tetap menjaga kebudayaan kita ini semuanya. Nah, ini kita harus sepakat ke depan. Kita mungkin bapak-bapak yang senior bisa mengajari tentang kebudayaan, dan anak-anak yang nanti masih muda, adik-adik kita, adinda kita, jaga kebudayaannya. Kita sama-sama membawa Kota Medan yang lebih berbudaya. Selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita pastikan Kota Medan ke depan ini harus lebih sehat. Sehat itu mahal kan, Bu? Kalau udah sakit, wah udah, ini jadi masalah. Kita akan kembalikan kepercayaan untuk berobat di Kota Medan ini. Untuk orang yang berada, jangan lagi pergi ke luar negeri. Karena apa? Dekat aja Kuala Namu, pindah ke luar negeri sedikit, banyak yang berobat ke sana. Bahkan menghabiskan triliunan rupiah keluar ke luar negeri dibanding ke kota kita. Nah, ini harus kita kembalikan kepercayaannya orang berobat di sini. Bahkan dari tingkat puskesmas. Kalau sekarang puskesmas mungkin datang jam 8, dilayani jam 10. Agak lambat lah ya, Bu ya. Kita perbaikin, Bu. Ya, kita perbaikin. Mungkin karena waktunya saja. Kita perbaikin pelayanannya jauh lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan itu akan lebih baik. Kita percaya sekarang sudah semakin baik, tapi nanti kita akan perbaikin lagi supaya pelayanan untuk masyarakat itu harus jauh lebih baik tentang permasalahan kesehatannya. Selanjutnya pasti tentang pendidikan. Nah, tadi ada ibu di sini. Begu, bekas guru. Begu, bekas guru. Wah. Tepuk tangan untuk ibu kita. Udah berapa lama, Bu? Saya berhenti. Iya. Saya berhenti sejak 2008. 2008. Sudah mengajar berapa tahun, Bu? Sudah sejak tahun 82 Sejak tahun 82. sampai 2018. Sampai 2018. Iya, jadi saya sekarang menjadi kicia. Apa kecil, Bu? Kicia, wartawan. Oh, wartawan. Begu jadi kicia. Oh iya, Bu. Hebat, tadi semangatnya luar biasa. Jadi pendidikan kita di Kota Medan secara kualitas dan juga secara kuantitas sekolahnya harus kita perbaiki. 85. Kualitas sekolah yaitu tenaga pengajar harus kita Ya, naikkan terus. 2018. Ini penting, kenapa? Karena udah ada gadget sekarang. Coba nanti ibu-ibu, Iyalah, 30. anaknya nanti diajarin sama guru. Ayo kita belajar tentang guru Patimpus hari ini. Sejarahnya begini. Kok bentar, Bu. Saya udah baca di Google, beda ceritanya. Bahaya kalau udah sampai begini. Kalau misalnya kita nanti tenaga pengajar kita tidak juga sampai paham yang masa kini, nah ini kita harus dorong supaya para di-upgrade. Dia harus naik tingkat.
supaya lebih baik. Nah, ini tenaga pengajarnya. Kualitas mengajarnya itu supaya antara guru sama murid ini bisa saling percaya. Kalau misalnya dia lihat gurunya, aduh guru kok nggak paham ini, awal lihat Google aja kan. Nah, ini sudah bahaya. Ini kita harapkan pendidikan dan kesehatan harus terjamin di Kota Medan. Kirim nih ke Google sama Itu udah pasti. Selanjutnya pasti apa? Tentang lapangan pekerjaan. Sekarang pekerjaan bagaimana Bapak Ibu? Susah. Nggak perlu cari kerja, memperkerja. Yang nggak ada lapangan pekerjaannya atau susah diterimanya? Susah diterimanya. Betul. Ini harus ada antara pemberi pekerja dan calon pekerjanya harus kita cocokkan. Harus dicocokkan. Apa yang disuruh diminta oleh pemberi pekerja ini, perusahaan-perusahaannya bisa SMK sederajat atau SMA sederajat, apakah S1 dan lain sebagainya, bisa ini bisa itu. Nanti ada yang di ujungnya Bu, diutamakan bisa bahasa tertentu, bisa ini, bisa itu, sulit nanti lama-lama. Banyak spek-speknya yang kadang-kadang kita nggak bisa dapatkan. Nah ini kalau misalnya punya syarat-syarat yang begitu sulit, berarti kita akan bawa calon pekerja itu, kita tambahkan pendidikannya supaya syarat itu terpenuhi. Nah, apapun itu Bu, yang diminta, kita berikan pelatihan sama mereka. Apakah itu BLK? Atau bukan sekolah-sekolah vokasi. Nah ini kita bantu supaya nanti tersertifikasi tambahan. Apa yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik calon-calon pemberi pekerjanya, supaya nanti dicocokkan. Nah tapi kalau udah kita kasih sertifikasi, kita bilang sama pemberi pekerja, kamu terima nih. Harus bisa diterima. Jadi kita akan berkomunikasi antara pekerja dan calon pemberi pekerjanya, supaya bisa bersama-sama kita membangunnya. Ini bagaimana kita meningkatkan kantong supaya nggak tipis-tipis sekali, ya kan? Kan kita pengen Medan supaya nggak kantongnya nggak tipis-tipis sekali. Berarti lapangan pekerjaan harus jelas. Tapi kalau belum ada lapangan pekerjaan harus apa? Dorong industri kecil terbangun. Bisa aja kita dorong industri sepatu, industri yang bikin topi, bikin baju, bikin celana, bikin yang lainnya. Satu industri aja bisa dorong 5-10 pekerja. Kalau misalnya industri gitu kita tambah sampai 10 sampai 15, mungkin bisa nambah 100 pekerja yang bisa kita dapatkan ataupun kita dorong ke industri tersebut. Kalau industri belum ada, apa yang kita dorong lagi? UMKM. Ada pelaku UMKM sini? Ada yang pelaku UMKM? Jual apa Ibu? Jual apa? Oh, nggak dengar Bu. Jual buah. Wah luar biasa, jual salad buah. Kita bisa ambil contoh aja Bu. Satu pedagang bakso bisa nggak dapat 200.000 satu hari? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kali 30? 6 juta. 6 juta. UMK kita berapa Bu? 3.800.000. Berarti hebat tukang bakso ini ya? Bisa. Bisa dapat 6 juta. Tapi bukan kita minta mereka harus jadi tukang bakso ataupun jadi pelaku UMKM, enggak. Tapi misalnya yang bekerja ya bekerja. Tapi muka itu istrinya atau suaminya, nah itu bisa menambah tambahan itu pakai jalur UMKM supaya kita dorong UMKM itu terbangun dan di daerah-daerah kita bisa terbangun UMKM dengan baik. Nah pemerintah harus turut serta ke sana, harus turut serta tuh melihat apa potensi UMKM yang ada di daerahnya, harus didata. Nah, ini harus baik. Ini salah satunya Ibu, Bapak, Ibu semuanya. Nanti kita akan telurkan sistem satu data Bu. Satu data kita akan mutakhirkan datanya semuanya melalui Kepling kita yang mendatanya. Datanya seperti apa? Si bapak kerjanya apa? Si ibu kerjanya apa? Berapa income-nya? Berapa pendapatannya? Anaknya ada berapa? Orang tuanya di mana? Supaya apa? Supaya suatu saat nanti kalau misalnya ada bantuan pendidikan ataupun bantuan kesehatan, selalu dapat yang berkeadilan dengan tepat. Kalau enggak, sampai sekarang pasti ada yang bilang, kok saya dapat sebelah nggak dapat, atau saya nggak dapat yang sebelah dapat. Betul?
itu karena datanya banyak yang tidak pas. Jadi kita akan mutakhirkan datanya supaya benar-benar yang membutuhkan yang dapat. Kita bisa tahu berapa income harian dia ataupun berapa income bulanannya, supaya benar-benar yang pas yang dapat. Jangan nanti malah yang sudah berada malah dapat bantuan. Ada kejadian, Bu? Makanya tadi bilang Cicia kan, Cicia itu kan bahasa Indonesia. Jangan lagi ya. Chinese. Kita buat lebih baik, oke? Saya kan mungkin. Sepakat? Jadi kita akan buat nanti semuanya satu data. Dan semuanya itu saya yang pegang datanya. Biar apa? Biar aman, Bu. Biar kita tahu datanya saya yang pegang. Ya? Jadi kita akan buat itu menjadi satu data. Kedepan juga kita pengen Medan lebih tertib. Tertib bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, berbangsa bernegara, berjalan di kota, lalu lintas, tertib membuang sampah. Karena kalau kita mau bilang, oh kita pengen Medan bebas banjir dan lain sebagainya, harus dari kita Bapak Ibu semuanya. Kita yang harus lebih tertib. Kita yang bisa memilah-milah sampah tersebut. Tapi kalau kita udah bikin tertib, pemerintah harus apa? Pemerintah layanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Amin. Jadi saya juga pesan Bapak Ibu, saya juga rakyat biasa yang sama dengan Bapak Ibu semuanya. Saya rakyat bangsa Indonesia. Iya. Kalaupun saya terpilih, saya hanya berbeda kebijakan saja dengan Bapak Ibu. Saya tidak perlu dispesial-spesialkan. Saya tidak perlu dielulukan, tidak perlu. Kita sama, kita punya permasalahan Kota Medan yang sama. Jadi kita harus bersama-sama juga memperbaikinya. Sepakat ya Bapak Ibu, kita sama-sama perbaikinya. Jadi kita tidak usah beda-bedakan, saya tetaplah rakyat Kota Medan. Ya, sehingga kita nanti ke depan lebih tertib. Pelayanan saya pastikan mulai dari tingkat atas sampai bawah harus benar-benar melayaninya seperti layaknya keluarga. Kita harus kayak keluarga. Ya. Jangan nanti datang baru mau lapor diusir. Betul. Jangan. Ya, harus kita betul melayani, mulai dari tingkat atas sampai bawah. Dan apa itu Bu? Lama Bu? Hah? Nanti Bu, sabar. Ntar lagi, semenit aja. Baik, jadi Bapak Ibu, mungkin ini bahan-bahan pikiran kita. Tapi yang terakhir adalah tentang masalah keamanan juga salah satu permasalahan. Kita baru lihat kemarin, baru dekat sini saja, kemarin masih ada begal berkeliaran. Ya, ini kita harus tanganin bersama-sama. Sopo Restorasi bisa itu menangani juga, melakukan pendataan siapa-siapa yang daerahnya rawan, siapa-siapa yang sekiranya mungkin ini orang-orangnya rawan, bikin datanya, masukkan datanya, kasih Bang Antonius kasih saya. Ini Oke. kedepannya, mudah-mudahan. Mantap. Dan juga kita harus lebih humanis ke depannya. Yaitu dialog kayak gini, Bapak Ibu, kita lebih seringkan. Kita mau ngerjain drainase A, drainase B, yang lain sebagainya. Ayo kita bareng-bareng semuanya kita kerjain. Iya. Kita lihat permasalahannya ada di mana. Oh memang ada penumpukan lumpur, ayo kita kerjain bersama. Kalau kita mau ngerjain ini, ayo ikut lihat. Enak ya. Ini Bu permasalahannya, saya mau bangun. Ibu mau apa enggak? Ayo kita bareng-bareng di sini. Jadi kita sepakat semuanya. Ya, kita bersama-sama membangunnya. Inilah yang ingin kita bangun ke depannya, tentang bagaimana komunikasi pemerintah dan juga komunikasi ke masyarakatnya bisa dua arah. Kita ingin bersama-sama membangunnya. Saya nggak bisa sendiri, Bapak Ibu. Iya, betul. Saya nggak bisa sendiri. Kalau membangun kota ini otaknya cuma sendiri, manusianya cuma sendiri. Kalau kita mau bangun Kota Medan, kita bangun bersama-sama. Sepakat? Sepakat. Kita bangun bersama-sama karena inilah kota yang kita cintai, yang kita diami, kita tinggali. Kita hanya pengen hidup aman, nyaman, layak dan bangga tinggal di kota ini. Apa dan kita nggak ingin bikin Medan itu gedung tinggi, pencakar langit, modern, futuristik, enggak itu. Kita Medan kembali apa adanya. Yang penting kita hidup tercukupi. Bisa makan tiap hari, gaji cukup, tempat tinggal layak, anak-anak terjamin, kesehatan terjamin. Amin. Cuman Bapak Ibu, itu nggak akan bisa terjadi yang indah-indah ini semuanya kalau Bapak Ibu tidak mendukung. Iya. Tidak bisa terjadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ikut membantu bersama-sama perjuangan kita.
Saya mau tanya sekali saja. Bapak Ibu siap kita berjuang bersama? Siap. Siap berjuang bersama? Siap. Sopo Art Restorasi siap berjuang bersama? Siap. Saya rasa inilah buah-buah pikiran yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti di tanggal 27 November akan ada hasil yang baik yang akan kita dapatkan. Saya rasa itu, terima kasih. Hidup Riko Waas. Hidup Riko Waas.